kalau Bapak mempertahankan keutuhan NKRI, kami siap di belakang Bapak. 2010 itu kan Merapi meletus. Ya. Suhu 600 derajat Celcius itu kan. Nah, itu teman-teman suruh memindahkan 1.600 warga di Gelagah Malang, daerah Klaten. 1.600. Jadi teman-teman itu dobrak rumah-rumah yang ditinggal itu hanya nyari gergaji maupun arit. Jadi sak dapatnya. Bismillah, ranggo izin pokoknya masuk dulu untuk menyelamatkan. Gitu kalau izin orang-orang. 2004 Desember tanggal 26 kalau nggak salah itu terjadi gempa di tsunami Aceh. Tsunami Aceh ya. Ya kok gini ya, saudara-saudara kita di Aceh seperti itu, Masya Allah itu luar biasa. Itu saya telepon Pak Karono jam 10 pagi. Nah, malam harinya, sore hari itu Pak Karono telepon lagi, sorry, nanti malam siap-siap di Masjid Muhtadin. Masjid Muhtadin. Kenapa? Ya siap-siap berangkat. Berangkat kemana? Saya masih tanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Alhamdulillah pada kali ini kita kedatangan tamu, tapi rumah sendiri. Kedatangan tamu Ustadz Ansori. Assalamualaikum Ustadz. Disebutnya apa Ustadz? Tamu tapi di rumah sendiri. Ya, warga. Ya, ini insya Allah kedatangan tamu yang beliau sudah melonggarkan waktunya untuk kita semuanya. Ya tentunya kita kalau bareng beliau tidak akan jauh bicara tentang masa FKM juga. Dan ini kebetulan gini Ustadz, jadi FKM kan sudah umurnya 26 tahun. Tepat kemarin tanggal 15 Juli 2024. Umur yang sudah cukup cukup dewasa dibanding umur saya tuan FKM. Enggak ding, tuan saya setahun ding. Ya kalau pemuda wayah nikah. Iya, wayah nikah. Kalau anak muda sudah wayah nikah. Nah, kebetulan ini juga sudah nanti tanggal 17 Agustus berbarengan dengan HUT RI ke-79. Jadi kita nanti akan bicara banyak mungkin tentang kiprah FKM Ustadz untuk NKRI. Ya nanti ini menurut saya host yang paling tepat untuk bicara ini jenengan. Jadi narasumber yang pas untuk berbicara ini. Kita nanti akan banyak ngobrol terkait dengan peran FKM untuk negeri, untuk Indonesia. Sebelumnya kabar baik Ustadz? Alhamdulillah bil khair. Kesibukan apa sekarang Ustadz? Kesibukannya di rumah ya. Di rumah sama ngatur-ngatur keluarga sama ya namanya juga freelance. Orang-orang free. Ya kemarin beliau juga sudah mantu ya saja. Berapa waktu lalu mantu, alhamdulillah. Putrinya 2 ya? Putrinya 3. Oh 3. Jadi masih sisa 2 yang belum nikah itu. Oh iya. Sudah siap nikah atau yang belum siap? Tampaknya belum ya. Masih pada belajar. Tampaknya masih pada belajar. Tahfidzul Quran. Masya Allah. Ditambah lagi diperkuat tahfidzul Quran. Masya Allah. Ya gini Ustadz, kita kan selaku saya mungkin murid Tipur Panjenengan. Jadi kita dulu kenal antum kan 4 serangga itu. Ustadz Ansori, Ustadz Rahmat, Ustadz Abdullah Khair, Ustadz Khalil. Kalau kita dulu nyebutnya apa itu? Fantastic Four. Iya, grupnya Fantastic Four itu ya pahlawan itu. Kalau bagi kita itu pahlawan itu. Itu anak-anak muda itu jangan wis ini kok hitungannya sopan buat teman-teman. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak masalah tadi ya. Ya. Jadi termasuk saya dulu kenal FKM pun juga dari beliau-beliau termasuk panjenengan juga waktu di Akademi Al-Qur'an itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustadz dulu awal-awal Ustadz Ansori bisa gabung di FKM itu dalam momentum apa? Apakah dalam momentum, kan FKM kan berdiri 98 itu kan masa-masa Orde Baru itu. Apakah masuknya di awal-awal atau memang ada masa tertentu yang menjadikan Ustadz Ansori bisa masuk ke FKM? Iya. Bismillah, kawan sekalian, para pemirsa FKM TV dimanapun Anda berada. Ya ini mungkin kali yang kesekian kalinya saya nerangkan tentang FKM itu ya. Jadi awal-awal kenapa saya bisa terlibat itu ya. Itu sebenarnya juga tahun 98 itu kan era-era reformasi. Era reformasi itu dimana
Kalau dulu mungkin partai itu cuma hanya ada 3. Apa aja itu? Masa Orde Baru ya. Ya, Orde Baru. Golkar, golongan karya. Yes. Dan ada yang menyatakan 1 golongan dan 2 partai. Jadi, 1 golongan, 1 golongan itu maksudnya golongan karya. Iya. Yang 2 itu partai P3. P3 yang ketiga adalah PDI. Belum ada P-nya kan? Nggak ada. Berarti PDI saja. PDI. Ya. Nah itu memang masa-masa itu masa-masa Orde Baru. Ya pemerintah Soeharto pada waktu itu memang bahasanya orang-orang partai dia represif ya, represif. Nah, itu memang waktu itu memang selama 32 tahun ya pemerintah Pak Harto itu ya dimanapun tetap ada kekurangan kalaupun ya, walaupun ada kelebihannya tetap ada kekurangan, namanya manusia kan begitu. Nah era-era itulah di mana runtuhnya Pak Soeharto pada tahun 97-98 itu mungkin ending-endingnya ya. Itu FKM belum kasih nama, belum ada namanya. Hanya gerakan saja. Hanya gerakan anak-anak muda kumpul-kumpul di masjid. Waktu itu kan krisis ekonomi. Krismon. Yeah. 98 itu. Krismon itu harga dolar yang tadinya sekitar 3.500 melonjak menjadi 18.000. Jauh sekali. Per US dollar. Wow. Anda bisa bayangkan itu mulai waktu itu orang beli beras itu susah. Orang beli beras susah. Begitu Pak Harto turun, itu mungkin campur tangan luar negeri juga ya, mungkin ada George Soros membeli dolar 9 rupiah sehingga rupiah anjlok, otomatis kan devisanya juga hilang devisanya habis lah gitu, terkuras ya. Di situ FKM baru muncul itu gimana, kita kan melihat kondisi masyarakat tuh betul-betul berat ya. 98 itu kan 97-98 itu kan era-era reformasi. Waktu itu gegeran di Solo, sebelum di Jakarta, Solo duluan itu bakar-bakaran itu. Oh, berarti Solo duluan dari Jakarta? Duluan. Jadi sehari sebelum Jakarta, Solo duluan. Di Solo itu mulai dari UMS itu, UMS sama UNS itu gantian. Mahasiswa itu kalau aksinya demonstrasi ya. Kalau nggak Sabtunya UMS, mesti ahadnya di UNS. Nanti UMS begitu terus sampai di bakar-bakaran tuh endingnya tahun 97-98 itu. Nah disitulah kita kiprah di masyarakat. Ya ada bantuan tuh, kita minta bantuan dari berbagai macam masyarakat datang, kita minta bantuan beras, kita bagi-bagikan beras, sembako, kita bagi-bagikan ya pokoknya sembako lah kita bagi-bagi ke masyarakat itu. Disitulah saya tertarik waktu itu ya, jenenge cah muda-muda aktivis, anak-anak masjid ngumpul, ya kita ngadakan ini ya kita ikut di situ. Berarti FKM ini hadir berawal dari keresahan tadi? Ya. Keresahan anak-anak muda itu ya? Iya, jadi ngelihat pada waktu itu kan termasuk euforia politik ya, waktu itu kan 3 partai. Ya. Habis itu setelah zamannya Pak Habibie, pemilu yang pertama tahun 98, 97, 98 itu muncul di situ sekitar 14 partai. Itu pemilu pasca reformasi ya? Pasca reformasi. Jadi 14 partai yang selanjutnya memperebutkan sekian juta, 160-an juta suara ya. Bermunculan partai-partai. Ada PAN, ada PBB, ada PD, sekarang ada masih ya? PDI kayaknya, masih PDI juga, P3, terus yang sekarang ada ini. Ya. Gitu, 14 partai, dari 3 jadi 14. Wow. Tahun 98. Berarti antum sendiri masuk itu mungkin ketertarikannya bukan karena diajak, tapi keterpanggilan ya? Iya, keterpanggilan. Jadi anak-anak muda ngumpul, tiba-tiba kok mikir tentang masyarakat di Solo. Kemaslahatan ya? Kemaslahatan masyarakat di Solo. Gitu. Terus awal gerakannya apa, Ustaz? Awal gerakannya kita bantu-bantu sosial lah, jadi kayak mengumpulkan beras, mengumpulkan sembako, kemudian kita bagi lagi ke masyarakat. Itu. Jadi kan anak-anak muda itu dulu tuh takut sekali yang namanya demonstrasi. Anak muda takut demonstrasi? Iya, zamannya Pak Harto itu nggak berani. Oh iya, nah kalau itu sepakat. Masa-masa apa namanya peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Lah itu kan ketika Pak Habibie
Jabat presiden itu kan beliau yang mengadakan acara apa tuh langsung tanya jawab di Istana Negara itu. Dan itu enggak ada waktu zaman nggak ada. Oke. Ya. Berarti awal-awal gerakannya memang bukan sebatas ya. Memang waktu itu yang bisa dilakukan dan relate dengan hal itu ya memang bagi-bagi sembako itu ya sosial lah. Jadi bisa bayangkan mungkin harga beras yang tadinya cuma berapa ribu terus naik melonjak menjadi 9.000. Sekarang udah masih harga segitu ya sekarang. Gitu. Nah itu memang dibagi atau kalau sekarang ini kan ya, kalau sekarang baru-baru viral ini kan sayuran anjlok terus dibeli sama pengusaha itu rule-nya gimana zaman dulu? Apakah sama seperti ini? Kita dulu menghubungi para agnia di Solo. Berarti door to door berarti langsung? Ya, para agnia di Solo itu dia memberikan dana, kadang juga memberikan beras itu kemudian kita bagikan ke masyarakat. Ya hanya itu Mas. Jadi itu dan ini kan anak-anak muda ini waktu itu belum ada organisasi yang rapi ya. Kita rapikan dan sebagainya belum ketahuan. Jadi cuma hanya irodah saja pengennya biar tahu masyarakat ini mahal-mahalnya sembako dan sebagainya pada saat itu. Dan zaman itu pun ormas-ormas dan gerakan-gerakan belum sekuat sekarang, seramai sekarang gitu loh. Nah, belum ada ya mungkin. Atau belum ada makanya. Bahata FPI sekalipun hampir bareng kayaknya sama FPI itu hampir bareng 97 Iya. Sampai dulu saya pernah baca beberapa referensi itu kan FKM dikenalnya dengan Partai Beras itu. Partai Beras. ya mungkin efek dari itu ya anggapan kan banyak orang-orang masyarakat itu dari sana ya kemana Partai Beras. ya mungkin. Kok disebutnya partai itu loh. Tapi kita nggak berpartai. Lucu juga. Kita kan sudah komitmen tidak berpartai tapi disebutnya dengan Partai Beras. Itu mungkin karena ekspresi masyarakat melihat begitu membantunya di masa itu. Itu masa-masa awal ya Ustaz ya, masa-masa awal yang belum tertata dengan baik. Jadi anak-anak muda kerjanya di bidangnya masing-masing, ada yang percetakan, ada yang saya sendiri waktu itu fotokopi, buka toko fotokopi di Kerten itu di Pakim Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah itu. Oh, yang di bawah itu ya. Flyover itu. Sekarang flyover, dulu kan masih lurus jalannya. Nah, saya di situ. Saya kerja di situ, jadi begitu ngelihat represifnya zaman Mbah Harto waktu itu, ya orang kalau mau pemilihan umum itu orang konvoy, pawai, itu masing-masing kan semua yang selain Golkar pada saat itu dikasih jalan kalau Golkar. Gitu. Jadi kalau yang dua partai ini mesti dipisah-pisah semua. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Apalagi kan sampai jalan besar pas ya tadi. Iya, saya ngelihat itu. Jadi bagaimana represifnya pada waktu itu. Tapi untuk lingkup agendanya FKM waktu itu yang belum ada nama FKM mungkin itu apakah seluas apa? Ya seluas paling ya Solo Raya ya. Solo Raya. Maksimal masih Solo Kota kayaknya Mas Ian. Berarti lingkupan Solo Kota saja. Solo Kota mungkin Sukoharjo lah mepet-mepet itu. Iya, Sukoharjo. Ini kan unik juga nih. Solo, Sukoharjo. Ya. Karena ngajar. Karena Solo itu unik ya. Jadi Solo itu malah lebih kecil daripada kabupaten-kabupaten. Ya, kan satu karesidenan. Satu karesidenan dan 6 kabupaten. Jadi satu karesidenan, satu kota madya dan 6 kabupaten. Baik, itu kan masa-masa awal Ustaz ya. Mungkin kalau bahasanya bapak-bapak dulu sporadis gitu. Jadi kalau ada ini gerak. Sporadis. Nah, terus kemudian yang menarik ya, masa transisi setelah masa-masa sporadis ke kerapinya FKM sekarang. Itu kan berarti ada proses tuh. Proses panjang, mungkin penunjukan ketua, sekretaris. Mungkin kalau zaman dulu kan mungkin belum ya Ustaz. Hanya rapat, gerak. Nah, itu masa-masa itu bisa diceritakan Ustaz. Jadi masa awal seperti yang sampean bilang tadi itu ada isu baik nasional maupun internasional kita gerak. Isu nasional maupun internasional. Contohnya kayak waktu waktu Indonesia masih konflik dengan Timor Leste. Waktu itu Timur, zamannya Pak Habibie dilepaskan di Timor Leste. Nah itu. Waktu itu Australia mau masuk ke Timur Leste, ke Timur waktu itu mau membela pasukan yang Fretilin ya. Maksudnya Fretilin itu pasukan yang pro dengan pembebasan Timur. Perlu kemerdekaan itu, Nah, baru ketika itu zamannya masih sebelum Pak Habibie itu ada 2 pasukan
kalau nggak salah UNTAED namanya, United Nation for East Timor. Ya, United Nation ada 2 itu pasukan UNTAED dari PBB yang maksudnya terbunuh oleh pasukan yang pro Indonesia waktu itu. Nah, kita diembargo sama Amerika. Kita diembargo sama Amerika. Nah, ini ngamuk kita. Nah, ya itu tadi efek dari krisis, diembargo sehingga berdos juga ya. Iya. Kita datengin itu Korem ya di depannya apa itu di depannya datengin sama Triadi itu. Sama Triadi itu kita datengin, komandannya kita datengin, Pak. Kita bawakan ayam betina sama pakaian dalam wanita itu dibuka. Iya, kita datang ke sono, datengin Pak, ini buat Bapak. Wah, saya tahu isinya ini. Pak Dandannya tahu, saya tahu isinya ini. Bagus Mas, ya. Kami tetap menjaga keutuhan NKRI pada saat itu. Baik Pak, kalau Bapak mempertahankan keutuhan NKRI, kami siap di belakang Bapak. Tapi kalau Bapak nggak berani dengan itu orang-orang Australia yang mau embargo tadi, aneksasi apa tadi Timor Leste itu tadi itu, ya sudahlah Bapak ini terima gitu. Wah, gagah betul ya. Karena begitu. Itu kalau boleh tahu jenengan nomor berapa Ustaz? Di masa-masa itu, Ustaz? Yang jelas saya belum punya istri. Ya jelas kalau itu. Seumuran ini kameramen ini yang 30 belum ada tadi? Belum ada. Sekitar umur ya sekitar 25, 26 ya. Silahnya. Itu umur berapa? Umur berapa weh? 20. Wah, cek. Kenomen berarti. Iya. Oke. Gitu, Mas. Sampai begitu kita, jadi isu internasional maupun nasional. Begitu. Ya. Isu nasionalnya waktu itu kan ada pembunuhan kiai-kiai di Jawa Timur di Banyuwangi, masalah itu. Banyuwangi ya. Apa itu ninja, isu ninja pada jadi kiai-kiai dikasih palang semua itu. Nah, itu kita gerak, ulama-ulama di Solo ini kita jaga. Setiap malam itu kita jaga. Giliran kita anak-anak itu. Berarti waktu itu anggotanya sudah lumayan kan? Ya, anggota tadi itu Mas antar masjid. Jadi anak-anak muda yang masjid-masjid itu berarti memang komunikasi tadi itu iya. Yang bisa dikatakan sporadis tadi itu. Rapatnya kalau di jalan-jalan, di pinggir jalan ada gitu ada ya? Angkringan, kita ya rapat-rapat. Itu pun urunan ya? Urunan. Urunan. Ya. Ada yang pas, kita disuruh urunan ya pas gitu ya, ada. Pira-pira pas. Karena nggak punya duit ya. Ya kita rapat di jalan loh Mas kita Mas. Kadang kita rapat di mana itu di Kartopuran waktu itu ya. Kartopuran ya. Rapat di situ. Saya dari Kerten tuh jam 9 naik mobil angkotan itu sampai di Slamet Riyadi kampung apa itu namanya lupa saya di daerah Luas itu. Berhenti situ nanti jalan kaki sampai masuk gangnya itu. Nanti pulang jam 1 malam, jam 12 malam itu ya jalan kaki sampai ke karena udah nggak ada mobil lagi. Pulangnya jalan kaki sampai rumah? Jalan kaki sampai di rumah. Itu hampir setiap malam Ahad nih kumpulnya. Ya masih belum masih sporadis. Iya. Tapi satu hati mungkin teman-teman. Wah, satu hati. Kok kayak apa kan satu hati? Kayak one head. Kayak merek Honda ya. Kayak Honda. Oke. Jangan-jangan boleh masuk endorse ini. Ya boleh. Berat. Masih banyak kosong. Ya. Terus tadi untuk beralihnya ke memikirkan harus punya kantor dan sebagainya. Itu awalnya di mana, Ustaz? Oh, gini. Itu sekitar 9 berapa ya? Atau dari 2000-an, Ustaz? Iya, 2000-an. Karena masa-masa itu kan kita sporadis tadi itu, ada isu-isu nasional dan internasional kita gerak terus. Itu masih sporadis sampai sekitar tahun 2000-an sampai 2004. 2004 Desember. Tanggal 26 kalau nggak salah itu terjadi gempa di Tsunami Aceh. Tsunami Aceh ya. Nah itu tanggal pagi jam 26. Nah ini saya waktu itu telepon sama Mas Kalono, ketua FKM ini waktu itu saya tanya, Mas tolong kalau ada pemberangkatan di Aceh saya tak ikut. Wah. Ini cuma omong-omong doang ya, maksud omong-omong. Awalnya itu omong kosong memang serius, Ustaz? Apa serius, Ustaz? Omong-omong doang, tapi dari hati, Mas. Wah, gitu. Ya karena kita lihat di siaran di waktu itu di Metro TV ya. Ya kok gini ya, saudara-saudara kita di Aceh seperti itu, Masya Allah itu luar biasa. Itu saya telepon Pak Kalono jam 10 pagi. Nah malam harinya, sore hari itu Pak Kalono telepon lagi, sorry
nanti malam siap-siap di Masjid Muhtadin. Masjid Muhtadin. Kenapa? Ya siap-siap berangkat. Berangkat kemana? Saya masih tanya lagi. Karena masih di pikiran saya waktu itu, guyon nih. Oh, karena wong rapat urunan ya ana sing pas kan gitu. Sing mangkake biayanya dari mana? Nah, itulah kira-kira. Jadi tiba-tiba suruh berangkat. Ada 11 orang itu kita berangkat. Malam hari kita briefing. Malam itu juga kita karena ada anak aktivis ini, ada yang jago sablon, ada jadi langsung malam itu juga sorenya beli di Klewer kaosnya, bukan kaos, apa jenenge Mas, rompi ya. Rompi, terus di sablon SAR belakangnya itu one day service that one day service, bukan one day, mungkin malahan setengah D ya. Aduh, Allah ya. Nah di situ ini tidak mungkin kalau nggak ditata dengan rapi. Waktu itu saya berangkat 11 orang sama Pak Kalono dari Solo ke Jakarta, itu nggak punya duit sama sekali, Mas. 11 orang itu, 11 orang nggak punya duit. Pak Kalono waktu itu mungkin datangin gubernur kalau nggak salah itu. Saya ingat, saya nitipin ke saya uang 10 juta. Ini buat jagan-jagan kita selama di perjalanan. Tapi Bilos ini nggak derek, Tat? Iya ikut. Iya. Tapi fulusnya diserahkan ke saya. 10 juta itu dari Solo ke Jakarta naik bis raya 10 orang sampai di Jakarta, masih bingung nih mau kemana lagi nih. masih kemana lagi. Terus kita tidur di hotel Indonesia, hotel Islam itu, hotel apa? Di Jakarta Pusat, di Istiqlal itu. Oh, di Istiqlal. Hotel Muslimin itu kan. Hotel Muslimin di Istiqlal itu. Pagi bersih-bersih, sholat subuh, mandi, makan bubur ayam di depan gerbang itu. Masih ingat betul ya. Habis itu telepon lagi, saya mau tanya sama Pak Kalono, kita terus mau kemana lagi nih ya? Di situ ya momen yang kadang-kadang saya udah, kita disuruh ke istana ini sama temannya Pak. Ini tenanan ini tenanan apa enggak ini? Tapi waktu itu kamu tuh pakai sepatu komplit nggak, Dan? Ya, atau kita memang pakai sepatu gunung itulah, sepatu gunung, sepatu lapangan lah. Iya. Tasnya pinjem semua, tas apa tuh? Ransel gede-gede itu. Carrier itu semua rata-rata pinjem. Anak 11 itu, orang 11 itu rata-rata pinjem semua. Nggak ada persiapan. Iya. Nah, jalanlah kita ke sana, ke istana. Jadi orang-orang pada naik sedan-sedan, kita berhenti di depan gerbang istana itu, jalan kaki karena taksi itu nggak boleh masuk. Itu zaman Pak SBY, Pak, tadi ya? Iya, zaman Pak SBY. Kedatangan di Istana Negara itu, kumpul situ sama ternyata para istrinya Kabinet Indonesia Bersatu, apa dulu namanya saya lupa itu. Ada di situ semua? Bu Ani Yudhoyono yang terima sama Bu Yusuf Kala. Ya. Bu siapa namanya itu? Bu Mufidah Yusuf Kala. Dari situlah kita mikir, ini tidak mungkin bantuan-bantuan berikutnya kan gantian, Mas, kita. Teman-teman FKM itu ikut dari Istana Negara ke Halim. Halim diterbangkan ke Sibolga. Sibolga itu Sumatera Utara. Dari Sibolga naik fregat TNI AL. Bisa memindahkan ada 15 atau 30 ton barang itu ke situ sampai ke Melabuh. Nah, di Melabuh itu kita ikut sama TNI, sama Satgas Gabungan TNI di situ, sama teman-teman dari Kopassus. Masya Allah. Itu karena masih ada GAM waktu itu. Oh, ada GAM masih ada GAM. Jadi kita diamankan di situ. Karena Melabuh belum tersentuh, darat belum bisa masuk. Ya. Saya pikir ini kalau nggak karena irodah kita yang tinggi, nggak mungkin kita bisa sampai di situ. Kok bisa dipermudah itu loh, sore telepon, malam berangkat, besoknya berangkat, besok harinya berangkat. Nah, itu nggak mungkin itu kalau karena irodah lah ya. Kalau nggak semangatnya tinggi nggak mungkin. Karena ratusan juta, Mas, biayanya saya pikir, karena nggak bisa ditembus Melabuh itu jalur darat nggak bisa. Nah, itu bergantian teman-teman, sebulan sekali ganti. Itu selama kalau antum sih berapa lama tadi? Saya sebulan di sana. Sebulan ya? Jadi minggu pertama Melabuh masih hancur itu, belum bisa masuk jalan darat. Saya sudah di situ sama teman-teman.
Nah, kita gabung sama TNI, bersihkan masyarakat apa namanya, ikut bantu masyarakat di sana selama sebulan. Itu nilainya kalau dihitung rupiah mungkin ratusan juta. Iya. Nah inilah yang membuat supaya bagaimana kok kita bisa menserosi hal ini. Gitu. Nggak mungkin ini dengan sporadis, cara-cara yang sporadis. Mungkin orang-orang melihatnya sporadis lah, tapi caranya Allah lebih indah dengan cara seperti itu. Ya. Berarti awal mulanya memang tsunami itu tadi. Awal mulanya memikirkan untuk ini harus serius nih gitu. Yang harus serius lagi itu, yang memikirkan lebih serius lagi yang ketika gempa Solo Jogja kalau nggak salah, Klaten itu loh. Oh iya. Tahun berapa itu? Tahun 2007 kalau nggak salah. Itu saya masih kecil kali itu. 2007 ya tadi. Sekitar 2007. Nah, 2006 2007 ya. Gempa Solo Klaten, karena kita pernah kerjasama dengan kalau nggak salah Syed di Qatar, dari Qatar itu. Qatar Charity dan sebagainya. Ada apa namanya, LSM juga dari Qatar. Karena ketemu dengan kita itu gara-gara kita habis bersih-bersih di masyarakat di Melabuh itu, baliknya kan ke masjid. Basic kita itu. Karena aktivis masjid. Iya. Otomatis kan daripada kita membuat tenda dan sebagainya, kita baliknya ke masjid. Di situ itu orang dari LSM Qatar itu ngeliatin ini Kak. Kalau siang-siang bersih-bersih ya. Kalau siang-siang bersih-bersih apa namanya? Bangunan bencana ya. Iya, bantu-bantu masyarakat itu. Kalau malam kok tidurnya di masjid. Kalau bar maghrib itu ngajar Iqra, ngajari orang masyarakat di situ di Melabuh itu, di Masjid Agung Melabuh. Tapi itu nggak terdampak ya tadi? Di Melabuh itu? Pecah-pecah aja. Pokoknya retak-retak gitu. Tapi nggak hancur. Nah itu kita tinggalnya di situ. Orang-orang Qatar ini melihatnya. Nah itu orang Qatar ngelihat. Ngomong, akhirnya ketemu waktu gempa di Jogja dan Klaten itu. Disitulah ada masuk lagi bantuan dari beliau-beliau yang LSM tadi masuk. Jadi memang udah tukar, kalau bahasa kita tukar nomor gitu kan. Komunikasinya lewat apa waktu itu? Ya mungkin angkatan ketiga ya dari FKM yang ke sana itu. Oh ya, sudah semakin dekat ya hubungannya ya. Dekat. Yang di Acehnya. Yang di Acehnya ya. Angkatan ketiga begitu kan. Terjadi gempa itu tadi kan 2006 2007 kan dekat sekali. Sangat, ya, 1 tahunan. Gitu ceritanya. Oh, berarti memang dari kalau dulu kelihatannya bencana alam sering ya tadi. Iya. Berarti tek gitu beda. Gitu. Jangan nanti bilang kita panitia bencana. Ini ranek bencana panitia bencana nasional. Panitia bencana. Ya. Jadi setelah pasca gempa Jogja, yang di Jogja saya yakin juga banyak kerjasama dengan pemerintah ya tadi ya. Iya. Dulu saya pernah dengar itu di Maguwo ya tadi. Itunya di poskonya. Maguwoharjo yang Maguwoharjo itu waktu meletusnya Merapi. Oh, beda lagi tahun itu 2010 ya. Oh, beda lagi. 2010 itu kan Merapi meletus. Ya. Waktu Mbah Marijan meninggal itu Dus Gembel. Di atas itu karena Dus Gembel itu suhu 600 derajat Celcius itu kan. Nah, itu teman-teman suruh memindahkan 1.600 warga di Gelagah Malang, daerah Klaten. 1.600 warga. Personelnya berapa dari internal? Kita palingnya satu grup ya sekitar 20-an 30-an orang itu. Waduh. Jadi waktu meletusnya Merapi, Pak Kalono, Pak Rahmat itu di atas itu bersih-bersih. Mobilnya sampai debu isinya itu. Kalau di foto-fotonya kalau masih ada itu. Jadi malam itu di situ teman-teman FKM barengin ada 1.600 warga di situ sampai ke Maguwoharjo di stadion Maguwoharjo itu. Ya, Sleman ya? Sleman. Jadi evakuasinya malam jam 12. Jam 12 malam. Mobil atau? Ayo truk macam-macam. Ya kan ada truk yang udah dimuatin mbah-mbah itu tiba-tiba nggak bisa dinyalain karena supirnya lari, jadi kuncinya digawa, supirnya panik gitu, saking paniknya. Jadi jam 12 malam suruh evakuasi karena meluncuran. Nah itu kita bayangkan malam pertama, kedua listrik mati, ketiga abu tebal, dan pohon-pohonnya ke jalan, tumbang ya, ke jalan pohon-pohon bambu itu. Jadi teman-teman itu dobrak rumah-rumah yang ditinggal itu hanya nyari geraji maupun arit, sak dapatnya. Bismillah, nganggo izin pokoknya masuk dulu untuk menyelamatkan gitu. Kalau izin orang-orang
Orangnya nggak ada soalnya. Ya, ya alhamdulillahnya begitu pas masih medeni dia kalau mau balik ke sana lagi daerah sungai apa itu namanya yang turun itu udah lahar isinya sungai, makanya balik lagi teman-teman. Panas semua itu berarti ya? Ya laharnya meluncur. Nah itu alhamdulillahnya hujan. Pas itu juga malam itu Malam itu juga hujan. Masya Allah. Hujan gerimis, jadi belepotan betul kan teman-teman itu. Udah nggak bentuk? Nggak bentuk. Kalau masih ada foto-fotonya ada teman-teman di Maguwarjo itu. Ada nggak ya? Kita cari lah. Ada. Saya pernah lihat itu. Nanti kita tebak-tebakan. Ini mana Ustaz Ansori? Karena nggak kelihatan, saya yakin orang debu kena air kan soalnya. Debu. Iya. Luar biasa. Alhamdulillahnya saya nggak ikut pada itu. Oh pas itu? Pantesan kok diem-diem saja. Saya nggak ikutnya karena apa? Karena waktu itu saya sakit. Jadi saya ibaratnya nek bahasa Jawanya itu dilimpek kayak ditinggal. Oh, kalaupun diajak mungkin ikut juga, Dad? Saya waktu itu sakit ya, maksudnya sakit mungkin asam lambung saya tinggi. Oh, jadi memang nggak bisa aktivitas. Jadi saya dilimpek sama teman-teman itu, tiba-tiba jam 2 malam tuh telepon mereka yang di atas itu, tolong siapkan ya masak apa makanan siap saji sama pakaian-pakaian semuanya. Itu tugas itu malam-malam dikasih mungkin dengan suara terengah-engah yang di atas itu mungkin khawatir mohon maaf ya sampai ngomong maaf loh Mas. Sampai mohon maaf loh itu. Jadi maksudnya Pak Rahmat waktu itu telepon ke saya minta maaf ya kalau nanti nggak ketemu lagi. Iya. Wasiatnya teman-teman di sana. Bilang wasiat nggak ada. Gimana? Bilang wasiat nggak? Enggak bilang wasiat. Aduh, tapi waktu itu udah berkeluarga Dad? Oh ya, 2010 saya sudah. Iya. Oke. Kita kembali lagi Ustaz. Tadi setelah Gempa Jogja Ustaz. Gempa Jogja ya? Iya. Gempa Jogja itu kan sudah mulai penataan mungkin. Penataan. Dan itu awal kantornya di mana Ustaz? Awal kantornya pindah-pindah. Pertama kali di tempatnya Pak Kalono. Kita rapat-rapat di situ. Itu di masa awal. Awal. Terus pindah ke kantor saya itu yang di Kerten yang fotokopian itu. Ya. Habis itu kita pindah lagi waktu pelatih Meretus itu kita sudah pindah di sini. Ada Muhsinin di depan Bu Fatona itu. Di pertigaan itu ya? Iya. Di situ numpuk barang setinggi karena pakaian-pakaian bekas itu kita terima itu. Jadi bangunan sebesar itu full. Penuh kan? Full. Insya Allah. Baik beras, sembako, macam-macam di situ pakaian. Kalau masih di situ, saya waktu dulu masih kecil pernah dari situ kan. Oh iya. Pernah ngingok sekali gitu diajak api itu. Sekecil apa? SD kali saja. Tahun berapa? 2010 ya udah SMP lah. Udah di pondok mungkin pas liburan main gitu. Ya itu. Masya Allah. Berarti kalau di situ, kalau kantor di situ mungkin bukan kantor kali Ustaz ya, kayak gudang gitu saja untuk gudang untuk pertemuan, nyimpen dan sebagainya. Sementara kantor. Jadi untuk yang di Serwadari Ustaz? Serwadari itu pindah dari sana itu sudah mulai ketata ya? Sudah mulai ketata. Oke. Berarti semenjak di Sriwedari itu nyewa ya Ustaz ya? Sewa dan sudah mulai ada program-program yang apa istilahnya kalau bahasa kita terprogram gitu. Tidak ada ini baru gerak. Nah, itu awal-awal dulu yang menjadikan FKM apa namanya bergejolak ya apa ya? Tumbuh di tengah-tengah masyarakat itu program apa Ustaz? Ingat ya Ustaz? Pertama kali yang dicetuskan atau mungkin santunan atau apa? Ya selain itu kan kita juga namanya aktivis ya. Aktivis itu kan mulai dari apa tuh bayi masih kecil lahir bayi terus kakaknya bayi mungkin TK itu kan udah diajak masjid sampai kakek-kakek sampai nenek yang bawa teken kalau dia sering ke masjid itu otomatis jadi aktivis masjid kira-kira gitu. Nah kita kan selalu melihat piye cara nih untuk mengkondisikan supaya anak-anak muda ini para aktivis ini biar nggak jenuh itu. Kita sampai ngadakan acara itu loh Mas, halang rintang. Oh iya. Kalau pernah dengar ya pernah dengar. Halang rintang itu sampai kita adakan acara 2 kali atau 3 kali itu halang rintang untuk kesemaptaan pemuda dan remaja masjid Surakarta. Surakarta. Pondok-pondok pesantren itu kita kirimin. Iya. Ya model-model kalau sekarang mungkin kayak kepanduan lah. Jambore gitu. Iya, kepanduan. Iya, kepanduan. Oh iya. Model-model panduan itu. Tapi bukan jamborenya. Jadi itu ya wadahnya ya. Wadahnya kayak kepanduan itu. Kemudian kita mengadakan
halang rintang bahasa kita. Memang kita buatkan halang rintang betul. Itu mirip outbound ya kan? Ya, mirip outbound gitu. Lapangan-lapangan, ada 5 lapangan di Surakarta kita buat rintangan-rintangan itu. Kita kirimin ke masjid-masjid, ke mana pemuda-pemuda itu, suruh ngirim grup-grupnya anak-anak muda. Sampai yang ikut tuh manahan boxing camp, MBC kalau nggak salah. Yang menang juara 1 itu malah MBC itu. Itu ikut juga? Ikut, manahan boxing camp itu larinya mereka kuat. Tapi kalau masalah meloncat ke rintangan mereka kalah, dan mereka ngakuin itu. Berarti ini dilihat dari cita-cita tadi, FKM ini tumbuh awalnya memang dari kemanusiaan ya? Iya. Kemanusiaan, kemudian kayak tadi hal rintangan fisik juga kan? Fisik juga. Nah terus mulai terjun di dakwahnya itu di fase kapan, Ustaz? Sejak awal ya Mas ya? Maksudnya geliatnya, kalau tadi kan FKM kan contoh kayak gempa. Berarti selama ada sebelum gini, berjalannya waktu selain ada bencana terus kita gerak di tengah-tengah aktivitas itu juga ada dakwah. Ada. Jadi contohnya gini, waktu awal-awal FKM itu berdiri, selain kita juga mengedukasi masyarakat supaya masyarakat Islam di Indonesia itu tidak terpinggirkan. Nah itu. Yang kedua, bicaranya supaya umat Islam Indonesia itu berani. Yang tadinya memang represif tadi itu zaman Barat itu nggak berani. Sangat kerasa ya. Nggak bisa seberani sekarang ini kan begitu. Sekarang kan demo udah biasa gitu. Nggak. Nah kita itu kalau demo itu bicaranya demonstrasi itu betul-betul diperhatikan betul Mas, biar dirasakan sama masyarakat. Hatta kalau kita mau demo itu mengedukasi masyarakat sampai kita buat leaflet. Apa tujuannya dari demonstrasi ini biar dimengerti sama masyarakat. Tertulis atau secara lisan? Tertulis. Kita cetak. Kita cetak dan kita bagikan ke masyarakat yang lewat itu. Apa maksud kita demonstrasi itu? Jadi mereka kalau mau ikut itu tahu tujuannya gitu. Kalaupun tidak ikut mereka tahu tujuannya. Oh malah itu justru? Ya iyalah. Iya. Kan begitu. Oke. Nah itu kebijakan-kebijakan kadang-kadang yang nggak cocok dengan umat Islam Indonesia pada saat itu, atau umpamanya kayak kekejaman Israel semuanya ya di Palestina pada waktu itu kan masih juga terjadi ya. Itu kita sampai membakar bendera Israel itu di DPRD Kota Solo pada saat itu. Belakang sini. Sampai begitu Mas. Jadi dakwah itu mulai dari dulu sudah kita kerjakan. Jadi di tengah-tengah terkenalnya di tengah-tengah FKM mengikuti bencana-bencana itu ternyata dibarengi juga dengan proses dakwah. Termasuk yang dulu saya pernah ikut itu kan Parade Tauhid, Ustaz. Oh iya, Parade Tauhid. Yang bendera terpanjang itu tuh berapa meter itu ya? Itu FKM juga ikut apa justru inisiasinya FKM, Ustaz? Enggak, itu bersama-sama ya. Teman-teman DSKS ya. Teman-teman DSKS. Kalau salah itu saat Muin almarhum ya. Saat Muin waktu itu ya kita supporting. Cuman waktu itu FKM sangat terlihat ya. Maksudnya sangat sangat antusias. Dari mananya? Pakaiannya. Waktu itu wah ini keren banget ya anak-anak muda. Ya kita kan waktu itu kan jual kaos Mas. Iya, jual kaos. Jual kaos tentang Parade Tauhid itu. Betul. Dengan biaya yang murah. Kaos putih ya tadi. Kaos putih. Kayak sama si punya deh sekarang. Iya, kalau antum beli itu mungkin ya mahal ya, tapi kita jual dengan murah. Berapa itu? 5.000 atau 15.000 itu? Pak saya murah banget betul ya. Iya, antara segitu. Kaos dan itu jualnya bukan di pinggir jalan, di tengah-tengah itu seingat saya, di tengah-tengah parade itu. Iya. Pakai baju hitam ganti yo, semuanya putih semua. Kita jual kaos dengan murah supaya ya masyarakat itu syiarnya Parade Tauhid itu seperti itu. Iya, Masya Allah, luar biasa. Nah kemudian Ustadz, saya dengar ini fase dari Sriwidari ke tempat yang kita tempat sekarang. Ini kan termasuk juga orang yang sangat berpengaruh untuk gedung ini kan termasuk jenengan, Ustadz. Maksudnya termasuk yang tahu sejarahnya. Yang tahu sejarah. Ini boleh cerita sedikit, Ustaz? Kok bisa di sini? Di sini? Atau mungkin ada yang mewakafkan? Atau bagaimana ceritanya? Kenapa milih sini? Strategiskah atau bagaimana, Ustaz? Ya ada waktu itu kita memang bercita-cita punya markas punya markas untuk gerakan aktivis masjid ini, tidak hanya di Solo dan sekitarnya, tapi juga nasional lah kira-kira gitu. Dan bahkan sampai internasional akhirnya kan begitu. Iya, akhirnya sampai internasional. Dan itu kita tidak terbayang pada 98 dulu belum terbayang. Tapi cita-cita itu ada di dalam
apa namanya itu ADART kita. Ya. ADART kita ya, setelah kita perbaiki Ditata tadi ya. Tata tadi itu ada muncul bagaimana isu-isu nasional maupun internasional kita juga ikut terlibat di dalamnya. Nah itu kalau nggak punya markas nggak mungkin, Mas. Ya, Pikirnya begitu, walaupun tadi itu pindah-pindah ya. Ya. Kalau pindah-pindah. Nah di sini ini, alhamdulillah kita dulu mengumpulkan dana dari masyarakat untuk pembangunan ini. Ya. Dan murni kita buat kota infak itu murni khusus. Judulnya, kota infaknya pun kita kasih judul pembangunan DCC. Waktu itu nama DCC. Ya. Pembangunan DCC apa sih katanya DCC? Dakwah and Charity Center. And Charity Center. Charity Center. Jadi apa bahasa Indonesianya itu? Charity Center kemanusiaan berarti ya? Pusat dakwah dan kemanusiaan kan gitu. Ya gitu. Dulu begitu, Mas. Iya. Sampai terbangunnya ini. Ya alhamdulillah terkumpullah dana dari masyarakat itu sedikit demi sedikit. Ya. Kemudian kita bangun tadi itu. Ya. Tapi terbayang nggak saat segede ini tadi? Enggak kebayang. Dulu berarti awalnya joglo di bawah belakang itu? Ya, joglo itu hanya memang batu loncatan untuk pembangunan ini. Ya. Masya Allah. Joglo itu pun mau macam-macam di situ. Ya bantuan-bantuan dari masyarakat juga masuk di situ. Rapat-rapat kita juga di situ. Itu dulu pertama kali saya masuk situ, saya kira bilik warnet. Oh iya. Bilik warnet. Kan itu kantornya kan cekat. Oh iya, kan tadinya kosong, Mas. Tapi kalau kita ngadakan pelatihan ini tetap di sini. Walaupun kantor kita di Serwedari kan gitu. Oh gitu? Iya. Berarti Serwedari masih aktif, joglo udah ada tadi? Joglo sembari kita bangun. Oh, cuman yang belum ada itunya tadi ya? Belum ada tembok samping gitu kelihatannya? Ada. Sudah ada? Duluan malah. Tembok sama nguruknya yang pertama duluan. Itu juga dari musinin gitu. Masya Allah. Ini soalnya jadi amal jariah saja untuk musinin pusat ya, insya Allah kegiatan ini. Oh iya, terus satu lagi, Dad. Namanya kenapa jadi Gera Wakaf, Dad? Gera Wakaf itu karena kita namanya ya menjaga diri ya, Mas ya. Menjaga diri supaya tidak dimiliki oleh perseorangan harta umat ini. Maka kita kembalikan kepada Allah. Masya Allah. Sangat mulia sekali insya Allah. Ya, wakaf itu khawatir ya, makanya judulnya kita wakafkan. Ya. Jadi kalaupun nanti kenapa-kenapa FKM tidak ada yang bisa jual ya? Ya iyalah. Ya iya, maksudnya kembali lagi untuk masyarakat. Itu masa miliknya Allah kan gitu. Siapa yang berani ngutang-ngute? Iya. Aduh, Masya Allah. Ya mungkin ini terakhir, Ustaz. Di siar 26 tahun FKM berbarengan dengan HUT RI ke-79, harapan Ustaz apa Ustaz FKM Ustaz? HUT RI yang ke-79 ini kan sudah 79 tahun ya. Rakyat Indonesia itu merdeka. Jadi merdeka itu sebenarnya kalau Islam itu niatnya memerdekakan hamba, Mas, dari peribadatan kepada selain Allah. Iya, betul. Itu merdeka sing tenanan itu merdekanya seorang muslim itu. Iya toh? Iya, betul. Lah apalagi rasa nasionalisme kita itu memang juga harus muncul. Ya. Bukan hanya Indonesia sebenarnya. Kalau umat Islam loh ya, kalau umat Islam itu hatta di Palestina sekalipun kalau itu umat Islam kita bela. Ya. Karena kan ikatan kita ukhuwah Islamiyah. Kita apa namanya ya? Supra nasionalis apa sih? Itulah pokoknya lah. Iya toh? Iya. Jadi yang dibahasakan itu bukan hanya ansih nasionalisme belaka. Jadi di atasnya nasionalisme lagi itu bahwa kalau seandainya ada saudara kita istaka minhu adwun terganggu, terasa di seluruh badan ini bisa riwal huma jenenge kuwi? Demam. Kan gitu. Kena ketusuk duri sini semuanya kan demam juga. Iya. Gitu. Jadi merdeka itu artinya ya betul-betul merdeka. Kita menghamba kepada Allah betul-betul merdeka. Moga-moga Indonesia ya aman sentosa sampai umur ke berapa yang Allah yang tahu. Amin insyaallah. Gitu, Mas. Kalau untuk FKM Ustaz? FKM sudah umur 26 ini umur yang tidak muda lagi. Umur yang tidak muda itu sudah matang. Iya, sudah matang itu tinggal melanjutkan, dan melanjutkan itu memang berat, Mas. Berat sekali, betul. Melanjutkan itu berat tinimbang awal-awal itu. Jadi kita dulu jadi-jadinya tanpa mikir, kita inginnya FKM itu nanti kan kita mengirim juga para dai-dai muda kita ke luar negeri untuk belajar ya. Mereka balik lagi itu FKM ini dibimbing dengan ilmu. Iya. Itu.
pengennya seperti itu. Iya, iya. Cita-cita saya secara pribadi seperti itu. Iya, ya insya Allah semoga lah dengan program-program yang ada di FKM ini bisa membantu lah terwujudnya Ya, cita-cita mulia itu. Amin. Dan tentunya kita juga minta doa Ustadz Iya. untuk antum dan mungkin nanti bisa dititipkan ke Dewan Suro yang lain. Dan saya yakin sudah mendoakan terus, Iya. tapi tetap kita terus minta doa dan minta arahan ya Iya. untuk FKM ini semoga tetap terus eksis dalam kebaikan, tidak sekedar eksis untuk pansos, tapi Iya. eksis untuk, maksudnya tidak sekedar untuk cari follower gitu loh, kalau bahasa anak muda. Tapi benar-benar kita ini aktif memang untuk kemaslahatan, Iya. dan tentunya itu menjadi modal awal dulu pendiri, dan kita harus jaga value itu sampai kapanpun. Iya. Gitu. Ada terakhir Ustadz mungkin disampaikan, apa cukup? Yang susah itu menjaga value. Iya, menjaga value. Ini. Ya, menjaga value yang paling berat. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan atas waktunya. Semoga waktu ini bisa memberikan banyak pandangan dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.